Selamat datang kembali di seri Quality Management. Selanjutnya adalah klausul 4.4 tentang sistem manajemen mutu dan prosesnya. Pada dasarnya, untuk memenuhi persyaratan klausul 4.4 ini, organisasi cukup membuat yang namanya proses map. Proses map sendiri adalah visualisasi dari langkah-langkah proses bisnis dari awal sampai akhir. Untuk lebih mudahnya, kita akan langsung contohkan di dalam proses manufacturing. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi proses-proses apa saja yang ada di dalam organisasi kita. Misalnya di sini kita contohkan proses-proses yang sudah kita identifikasi adalah proses sales, desain dan R&D, purchasing, production control, production, maintenance, quality control, inventory control, shipment, quality management, dan human resource management. Nah, setelah kita tentukan proses-prosesnya, kemudian kita visualisasikan dalam bentuk proses map, seperti contoh yang ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan, input dari proses map ini adalah customer requirement, dan outputnya adalah customer satisfaction. Lalu, kita juga bisa melihat sequence dan interaksi antar prosesnya. Nah, setelah kita membuat proses map, detailnya kita lengkapi dengan membuat turtle diagram. Kalau ada yang belum tahu turtle diagram, silakan cek video sebelumnya tentang proses approach. Nah, ini adalah contoh turtle diagram yang kita buat. Di sini kita mencontohkan proses quality control. Sekarang mari kita konfirmasi apakah proses map dan turtle diagram yang sudah kita buat ini sudah memenuhi klausul 4.4 atau tidak. Persyaratan klausul 4.4 yang pertama adalah bahwa organisasi harus membentuk, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu. Ini adalah persyaratan yang akan otomatis terpenuhi kalau kita menerapkan setiap persyaratan ISO 9001. Jadi di sini kita tidak akan bahas lebih detail. Selanjutnya bahwa organisasi harus menentukan proses yang diperlukan, yang mana ini sudah kita implementasikan dengan membuat proses map. Lalu menentukan input dan output dari proses. Nah, ini baik secara general maupun secara detail kita sudah tentukan di dalam proses map dan juga di dalam turtle diagram ini, input dan output dari proses. Lalu kita juga harus menentukan sequence dan interaksi antar proses, yang ini kita sudah tentukan di dalam proses map. Lalu kriteria dan metode untuk mengukur efektivitas proses. Ini sudah kita tentukan di dalam bentuk KPI yang ada di dalam turtle diagram. Nah, untuk proses quality control ini contohnya adalah customer incoming defect. Lalu kita juga harus menentukan resource yang dibutuhkan. Di sini juga kita sudah tentukan baik human resource maupun infrastruktur dan juga tools-nya. Responsibility dan authority. Nah, kita tentukan dengan menetapkan proses owner untuk setiap prosesnya. Di sini juga kita sudah tentukan. Lalu kita juga harus mengidentifikasi risiko terkait proses ini. Di dalam turtle diagram ini juga kita sudah tentukan risiko untuk proses quality control ini. Nah, jadi semua persyaratan sudah terpenuhi ya, kecuali untuk persyaratan mengevaluasi proses dan juga mengimprove proses. Ini akan kita implementasikan ketika kita mengimplementasikan persyaratan klausul 9 dan 10 dari ISO 9001. Jadi tidak akan kita bahas di video ini. Oke, itu saja untuk pembahasan klausul 4.4. Untuk klausul yang lainnya kita akan bahas di video selanjutnya. Dan untuk
Kalian yang membutuhkan contoh proses map dan turtle diagram bisa mendownload filenya dengan link yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.